Shalom buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam sapaan malam Mupal Sumut Aceh. Bersama saya Diaken Susi Kurniawati Simatupang, Majelis Jemaat GPIB Patmos Sabang. Sebelum kita merenungkan dan membaca akan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengangkat satu pujian untuk kita semua. Kepadamu ku berdoa, kepadamu ku berdoa, dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam kasih setia-Mu ya Bapa, yang boleh kami rasakan sampai malam hari ini ya Bapa, di mana Engkau masih memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, di malam hari di dalam sapaan Mupal Sumut Aceh ya Bapa, untuk kami juga boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami ya Bapa, agar kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, sehingga firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dan boleh mencerminkan kasih Kristus. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40. Saya akan membaca satu ayat saja. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita yang boleh kita ambil dari ayat 40 berbicara mengenai kematian Tabita. Ini akan berkaitannya dengan rencana Tuhan yang indah. Seorang perempuan bernama Tabita, ia adalah seorang murid Petrus di dalam pelayanan, merasa kehilangan ketika dia di pangkuan Tuhan. Tabita ini adalah seorang perempuan yang baik, yang suka memberi sedekah kepada siapapun, karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Kematian Tabita menjadi duka banyak orang ketika Tabita mengalami sakit. Lalu sakit itu yang membawa pada kematian. Lalu Petrus diberitahu untuk segera datang ke Yope karena Petrus merasakan kehilangan seorang murid dalam pelayanannya. Kedatangan Petrus tentu akan mengubah duka cita mereka. Bacaan kita berkisah tentang kuasa doa dan perkataan iman, menjadikan Tabita hidup kembali dan duka cita berubah menjadi sukacita. Pertanyaannya, mungkinkah seorang yang sudah meninggal hidup kembali? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam akal pikiran manusia, secara logika, di dalam nalar kita mungkin tidak percaya. Mana ada orang yang sudah meninggal hidup kembali? Mana ada orang yang sudah mati hidup kembali? Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jika Allah berkehendak, akan terjadi. Di dalam kehidupan kita, ketika kematian itu akan datang, tapi kalau Tuhan belum berkehendak, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kematian itu juga menimpa seseorang, artinya kehendak Tuhan itu juga mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Berbicara kuasa doa, doa bukan sekedar tempat pelarian orang-orang frustrasi. Doa adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan Pencipta. Setiap orang Kristen yang mencintai Allah senantiasa memelihara keintiman hubungan dengan Tuhan. Doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah, yang di dalamnya ada harapan dan permintaan. Banyak orang Kristen hanya sekedar berdoa yang sifatnya formalitas belaka. Apakah doa seperti ini akan dikabulkan oleh Tuhan? Berdoa harus menjadi bagian utama aktivitas beriman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Saudara jemaat misalnya, saudara seiman, kadang yang sedang bergumul karena sakit, atau pergumulan dalam kaitannya dengan hal dosa. Penting bagi kita berdoa untuk mereka yang sedang jatuh di dalam dosa. Kenapa kita mendoakan mereka yang jatuh dalam dosa? Agar ia berbalik dari jiwanya dan jiwanya akan diselamatkan. Yakinlah doa yang sungguh-sungguh dan penuh kesetiaan akan dikabulkan oleh Tuhan Allah. Allah punya rencana indah atas mati dan hidup seseorang. Jadi kalau kematian itu akan datang kepada kita, itu semua kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kalau kita mati di dalam Kristus, adalah suatu keuntungan bagi orang percaya. Biarlah kita belajar dari Tabita ini melalui Petrus dalam kuasa doanya yang diutus oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri Engkau ya Bapa, menaikkan puji syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, di dalam hamba menyampaikan renungan firman pada malam hari ini sebelum beristirahat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar melalui perempuan seorang Tabita yang boleh Engkau hidupkan kembali ya Bapa.
Itu karena kuasa doa dari Petrus yang mendoakannya ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami adalah anak-anak Tuhan yang tegar, yang kuat. Tuhan lebih mengetahui keberadaan kami ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi alat di tangan Tuhan ketika Tuhan mengutus kami di tengah-tengah dunia ini. Pada malam hari ini kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan menteri-menteri dan staf-staf yang terendah ya Bapa. Biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan kepada mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal, pengertian, sehingga mereka dapat menjalani roda pemerintahan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Biarlah Engkau mampukan mereka ya Bapa, sehingga pemerintah kami dapat membawa roda pemerintahan dengan baik, dengan adil, makmur, aman, dan sentosa. Bapa, Engkau juga melihat keberadaan bangsa negara kami dan pergumulan kami ya Tuhan. Bencana alam yang dirasakan bangsa negara kami di NTT, di NTB, angin puting beliung ya Bapa, tanah longsor. Tuhan, lawatlah bangsa negara kami ini, pulihkanlah ya Bapa, sehingga kami tidak larut di dalam kesedihan, tidak larut dalam penderitaan kami, tapi biarlah kami, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat, agar kami tidak putus asa untuk menjalani kehidupan kami ya Bapa, khususnya bangsa negara kami, baik di dalam perekonomian, pekerjaan. Biarlah Tuhan senantiasa juga memberikan pekerjaan kepada rakyat bangsa negara kami. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di dalam mengatasi pandemi ini ya Bapa. Mampukan mereka Tuhan agar mereka juga dapat melakukan itu dengan takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, pandemi ini belum selesai Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh belajar untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa berharap terus kepadamu dengan iman kepercayaan kami ya Bapa. Sehingga hidup kami ini tidak sia-sia kami jalani ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, Mupel Sumut Aceh, pelayan-pelayan Tuhan, majelis baik penatua maupun diakon, pendeta. Biarlah Tuhan di dalam mereka bekerja di rumah-rumah Tuhan, kami juga dapat bekerja dengan takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Biarlah kami boleh seia, sekata, seroh, sejiwa untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi contoh dan teladan, boleh menjadi saksi Kristus yang rohani, sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang berada di seluruh Mupel Sumut Aceh ini ya Bapa. Sekecil apapun pelayanan mereka, Engkau berkati ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di daerah pelosok-pelosok terpencil ya Bapa, biarlah mereka juga senantiasa sukacita memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga pemberitaan Injil ini boleh sampai ke ujung dunia Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kota Sabang kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh beribadah sesuai dengan protokol kesehatan ya Bapa. Dan kami bersyukur kami boleh berada dengan baik, kami boleh berada
dan beribadah, bertoleransi, saling hidup rukun, menghargai satu dengan yang lain, dan kami saling bergandengan tangan untuk kami bisa pelayanan ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menjalani ibadah puasa. Biarlah mereka menjalani ibadah puasa sesuai dengan kehendak Tuhan mereka yang jadi ya Bapa. Sehingga apa yang mereka lakukan, amal baik mereka lakukan, itu juga dapat diberitukan oleh alam mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya beri ke gereja Tuhan yang ada di Mupet Sumut Aceh, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan menjagai, menyertai dan setiap aktivitas rencana usaha mereka ya Bapa. Bapa, kami akan kembali kehidupan kami akan beristirahat ya Bapa. Malam telah bagian bagi kami ya Bapa. Biar Tuhan juga lindungi kami, jagai kami dalam tidur kami, sehingga kami boleh bangun besok pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan sukacita daripada-Mu. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami lakukan, ampuni kami Tuhan, agar kami layak datang menghampiri Engkau terus, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, baik tutur kata kami, tingkah laku kami, perkataan kami yang menyakiti hati-Mu, bahkan menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami dengan darah Roh Kudus-Mu ya Bapa. Inilah doa syafaat kami, doa seruan kami, doa pengharapan kami dan permohonan kami ya Bapa. Semuanya kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Amin.